Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah Ananda, sebagai input Abdurrab Islamic School, kita memiliki 3 nilai utama, yaitu Rabbani, Amanah, Beradab. Adapun target lulusan Abdurrab Islamic School, yang pertama berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi, seperti ekologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya yang terjadi di ekosistem. Selanjutnya ada botani, ilmu yang mengkaji tentang tumbuhan. Ada zoologi, ilmu yang mengkaji tentang hewan. Ada morfologi, ilmu yang mengkaji tentang struktur bagian luar makhluk hidup. Dan ada anatomi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang struktur bagian dalam makhluk hidup, serta masih banyak cabang-cabang ilmu biologi lainnya yang sudah kita pelajari minggu lalu, di mana cabang-cabang ilmu biologi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di antaranya di bidang kedokteran, ada bidang pertanian, peternakan, kelautan, dan lain-lain. Sehingga dengan kita mempelajari hal tersebut itu akan memudahkan kita jika kita ingin melakukan satu penelitian. Nah, bagaimana cara melakukan penelitian? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Itu kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari metode ilmiah dalam studi biologi. Nah, Anda, apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara yang sistematis untuk memecahkan masalah secara rasional dan faktual. Nah, mengapa kita penting mempelajari metode ilmiah dalam studi biologi? Yaitu karena ilmu biologi merupakan ilmu IPA atau ilmu pengetahuan alam yang membutuhkan praktek dan fakta, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara konkret dan terlepas dari pembohongan atau manipulasi data. Nah, adapun tahapan dalam metode ilmiah, yang pertama yaitu menentukan gejala biologi. Nah, di sini kita misalkan pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap kecepatan pertumbuhan kedelai. Nah, setelah kita menemukan gejala biologi, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus 5W ditambah 1H. Pada tahapan rumusan masalah ini, kita bisa memberikan pertanyaan, apa yang ingin kita capai dari apa yang ingin kita buktikan dari gejala biologi yang sudah kita temukan. Nah, misalnya di sini, apakah pemberian dosis pupuk NPK dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kedelai? Nah,
Setelah kita merumuskan masalah, langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan awal sebelum kita melakukan penelitian atau jawaban sementara yang kita siapkan sebelum kita melakukan penelitian. Nah, misalnya di sini, pemberian dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan kedelai. Nah, baik Ananda, bisa antum bedakan mana yang gejala biologi, mana rumusan masalahnya, dan bagaimana bentuk hipotesisnya. Nah, hipotesis ini isinya lebih ditekankan atau pernyataannya lebih ditekankan bahwa dosis pupuk NPK itu memberikan pengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan kedelai. Nah, tahapan berikutnya adalah membuat rencana penelitian. Di dalam membuat rencana penelitian, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah variabel bebas dan variabel terikat. Lalu, apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Variabel bebas merupakan suatu kondisi yang dikenakan atau dikontrol sehingga menimbulkan efek yang memberikan pengaruh pada sekelompok objek penelitian. Sehingga variabel bebas ini juga dikenal sebagai faktor penyebab. Nah, kira-kira dari gejala biologi tersebut, mana yang memberikan pengaruh atau yang memberikan dampak dari gejala biologi yang ingin kita amati. Nah, jadi di sini variabel bebasnya itu adalah dosis pupuk NPK. Mengapa dosis pupuk NPK? Karena dosis pupuk NPK inilah yang memberikan pengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan kedelai. Nah, sedangkan kecepatan pertumbuhan kedelai ini merupakan variabel terikat dari gejala biologi yang sudah kita temukan. Karena variabel terikat itu dikenal juga sebagai variabel respon, di mana kondisi yang muncul sebagai respon objek penelitian terhadap kondisi yang dikenakan atau dikontrol peneliti. Nah, jadi variabel bebas itu yang memberikan pengaruhnya, sedangkan variabel terikat adalah yang mendapatkan respon dari pengaruh yang sudah diberikan. Nah, setelah kita membuat rencana penelitian, mengetahui variabel bebas dan variabel terikatnya, langkah berikutnya yaitu melaksanakan penelitian. Melaksanakan penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita buat. Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini harus sesuai dengan tahapan pada hipotesis yang sudah kita rumuskan. Nah, pengumpulan data ini bisa kita lakukan melalui observasi, wawancara, ataupun melalui studi literatur. Langkah berikutnya yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan tahapan yang bisa kita lakukan melalui pengamatan terhadap pembuatan tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, tahapan berikutnya adalah menyusun laporan dari data yang sudah kita analisis. Baiklah Ananda, sampai di sini ada yang ingin Antum tanyakan? Jika memang ada kendala ataupun ada yang kurang Antum pahami, bisa langsung hubungi Ustazah di nomor yang sudah Ustazah bagikan. Nah, untuk berikutnya, Ustazah akan membagikan apa saja sih unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu laporan penelitian. Nah, adapun unsur-unsur yang termuat dalam laporan, yang pertama ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode ilmiah, hasil penelitian, kesimpulan dan saran, terakhir dilampirkan daftar pustaka. Nah, setelah kita selesai membuat laporan,
maka laporan ini kemudian akan kita presentasikan. Baiklah Ananda, sekarang kita akan mencoba melakukan analisis terhadap suatu jurnal dengan judul Efektivitas minyak atsiri daun kemangi, daun jeruk purut, daun mimba sebagai repelen nyamuk Aedes aegypti. Nah, kira-kira Ananda di dalam jurnal ini yang manakah yang termasuk ke dalam gejala biologi? Nah, gejala biologinya yang kita dapatkan di sini yaitu adalah efektivitas minyak atsiri daun kemangi, daun jeruk purut, daun mimba sebagai repelen nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini adalah gejala biologi yang ingin kita buktikan kebenarannya. Berikutnya, yang harus kita temukan adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari jurnal tersebut yaitu dengan menggunakan rumus 5W1H. Nah, bisa kita gunakan dengan kata bagaimana. Bagaimana efektivitas minyak atsiri daun kemangi jika dibandingkan daun jeruk purut dan daun mimba sebagai repelen nyamuk Aedes aegypti. Nah, setelah kita menemukan rumusan masalahnya, maka yang bisa kita lakukan adalah mencoba menentukan variabel bebas dan variabel terikat dari gejala biologi tersebut. Nah, Ananda, kira-kira dari jurnal ini, yang manakah yang termasuk ke dalam variabel bebas dan manakah yang termasuk ke dalam variabel terikat? Ingat, yang menjadi variabel bebas yaitu adalah yang menjadi penyebab. Nah, sementara yang variabel terikat adalah yang mendapatkan respon. Nah, yang menjadi penyebab di sini yang mana? Yang menjadi penyebab di sini adalah minyak atsiri daun kemangi, daun jeruk purut, dan daun kemangi. Nah, ini yang merupakan variabel bebas. Sementara yang menjadi variabel terikat, yang berwarna hijau ini adalah repelen nyamuk Aedes aegypti. Karena minyak atsiri daun kemangi, daun jeruk purut, dan daun mimba inilah yang nantinya akan memberikan respon atau yang menyebabkan yang menjadi repelen dari nyamuk Aedes aegypti. Sementara nyamuk Aedes aegypti ini itu yang memberikan respon, yaitu kondisi yang muncul sebagai respon objek penelitian terhadap kondisi yang dikenakan atau dikontrol. Yang memberikan kontrolnya itu minyak atsiri daun kemangi, daun jeruk purut, daun mimba. Nah, sampai di sini bisa ya antum pahami? Lalu yang menjadi hipotesisnya yang mana? Hipotesis merupakan jawaban sementara atau pernyataan sementara sebelum kita melakukan penelitian. Nah, misalnya di sini yang ingin kita jadikan sebagai hipotesis kita yaitu minyak atsiri daun kemangi efektif
minyak atsiri daun kemangi efektif sebagai repelen nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu jawaban kita sementara. Karena kan di sini ada 3 jenis minyak atsiri, yaitu dari daun kemangi, daun jeruk perut, dan daun mimba. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh hipotesis, kita melakukan penelitian. Nah, karena di sini adalah jurnal penelitian yang sudah dilakukan, maka kita lihat hasil di bawahnya. Apakah hipotesis yang kita buatkan itu sudah benar atau belum? Lalu jika ditanya tujuan dari penelitian ini apa? Tujuannya yaitu untuk membuktikan keefektifan minyak atsiri daun kemangi, daun jeruk purut, daun mimba sebagai repelen nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini dia. Analisis data. Analisis data bisa dilakukan dengan membuat tabel, diagram, ataupun grafik. Nah, di sini analisis datanya yaitu dengan mengamati parameter pengamatan jumlah nyamuk yang hinggap dan lama hinggap nyamuk. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya biasanya bisa kita lihat pada bagian akhir abstrak, yaitu berisi kesimpulan di sini. Nah, lalu yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat kita lihat pada hasil akhirnya yang biasanya dituliskan pada bagian akhir pada abstrak. Ini kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak minyak atsiri daun kemangi merupakan repelen yang lebih efektif dibandingkan minyak atsiri daun jeruk purut dan daun mimba. Nah, baiklah Ananda, selanjutnya silakan antum coba melakukan analisis pada jurnal yang sudah Ustazah sediakan di modul, yaitu pada halaman 25. Di sini perhatikan penggalan karya tulis berikut halaman 25 di modul biologi yang sudah Ustazah bagikan minggu lalu yang judulnya Studi Analisis Nilai Sebaran Kadar Oksigen Terlarut dalam Aliran DO pada hulu dan hilir bangunan bendung di daerah irigasi Tumpang Kabupaten Malang. Nah, dari jurnal tersebut yang perlu antum ketahui yaitu adalah manakah yang menjadi rumusan masalahnya. Yang kedua, manakah yang menjadi tujuan penelitian tersebut dilakukan. Yang ketiga, tentukan hipotesisnya. Yang keempat, bagaimana analisis datanya. Yang kelima yaitu bagaimana kesimpulan dari penelitian di atas. Baiklah Ananda, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.